You cannot just do it in one go terus kemudian semuanya sukses berhasil gitu. Bahkan juara-juara besar sekalipun tuh udah pernah gagal. Dan justru makanya mereka jadi juara karena mereka pernah gagal and then they learn from it, makanya begitu. I'm okay with failing. Karena from failing itu aku jadi this is berarti nggak gitu caranya. I would say failing is encouraged. Kayak gagal tuh mesti diberanikan. Iya. Mesti apa ya istilahnya? Di encourage itu apa sih istilahnya? Bahasa Indonesia. Kayak dibiasakan. Gagal itu harus dinormalisasikan. There we go. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Danti. Dengan Aldi. Dalam podcast Temukan Dirimu. Bersama Kokona. Selamat datang di episode ke-44. Yeay, kita kembali. Selamat tahun baru 2025, telat sih 2 bulan. Tapi gak apa-apa kan ya. Better late than never. Ya, kita kemarin sempat agak istirahat dulu guys, karena satu dan banyak hal. Bukan satu dan lain hal, tapi satu dan banyak hal. But anyway, we're back. Dan kali ini aku dan Aldi akan ngobrolin soal overthinking. Terutama kalau sedang menghadapi masalah yang rasanya gak selesai-selesai. Kata kuncinya adalah rasanya. Kenapa? Sabar. Sebelum kita lanjut, please, bagi yang menemukan kami di YouTube, silakan di-subscribe. Bagi yang mendengarkan kami di Spotify, boleh dong di-follow. Di-like juga boleh, di-share apalagi, ya. Komenin juga boleh. Yes, please. Komen sebanyak-banyaknya. Nah, open sama komen macam apapun. Dan yang penting kalau kalian sudah subscribe dan follow, kalian tidak akan ketinggalan episode-episode berikutnya. Oh, jangan lupa follow Instagram. Oh iya juga. @kokona.id. Oke, mari kita mulai. Jadi, bagian pertama lah. Apa tuh? Kok jadi bahasa kuliah? Ini bukan lecture, Bu. Hap. Oke. Kami mau tanya sama teman-teman, pernah gak sih ada momen-momen di dalam hidup yang kata anak sekarang nih, lagi capek-capeknya gitu ya. Udahlah segala masalah lagi mendera, Bo. Berat amat bahasa gue. Datang masalah baru, yang ini belum kelar, yang itu kudu di-handle. Kayak everything that can go wrong, went wrong. Baru kemarin. How? Ya perasaan itu kan, ya baru kemarin. Jadi bukan cuman kalian yang ngerasain, yes. Kami pun juga merasakan hal-hal tersebut sekali gitu ya, nggak sesekali juga malah gitu kan. Suka dukanya jadi entrepreneur ya kan. Ya, startup bootstrap. Anyway, sekarang pertanyaannya ke teman-teman. Kalau kita kan memang merasakan ya, pernah nggak sih kalian ngerasa gitu sampai ke titik yang kalian bertanya, salah gue apa sih sampai gue ketiban masalah semua ini? Like what did I do to deserve this? Segaruk aspal gitu ya. Cakar tembok. Parah. Poin pertama yang pengen kami sampaikan adalah kejadiannya terjadi. Again, yang pernah kita bahas di beberapa episode yang lalu. Kejadiannya memang terjadi guys. Tapi pada saat kita mulai bertanya, what did I do to deserve this? Kok kayaknya kita mencantelkan kitanya sendiri terlalu emosional sama kejadian tersebut. Soalnya nggak berasa. Maksudnya gimana tuh? Nggak berasa kalau orang lain juga ngerasain. Self-centric ya. Iya, semua kan pada akhirnya begitu. Itu kan insting sebenarnya. Ya survival sih. insting. Insting menyelamatkan diri, iya betul. Cuman kan seperti layaknya semua yang sudah kita sampaikan dulu banget ya. Pada saat emosi itu bermain, ya bermainlah dia. Ya bebas Bu. Gitu kan. Jadi ya mau gimana? Ya mau gimana coba? Kayaknya gini, kadang-kadang kita ngerasa hidup tuh gak adil. Emang hidup gak adil? Emang hidup gak adil? Nah itu poin pertama kita kan yang kita mau sampaikan ke teman-teman, bahwa memang hidup gak adil guys. Dan begitu kita sadar hidup gak adil,
again, masalah persepsi. Kita bisa merenung dan meratapi. Kita bisa setengahnya meratapi sih. Iya kan, bahwa hidup memang tidak adil, atau kita bisa juga jadi apa namanya? Jadi rilis gitu buat kita. Oh ya udah, hidup memang gak adil. Terus mau diapain? Actually, you know what? Perspektif hidup gak adil itu bisa positif, bisa negatif loh. Ya kan? Kayak kalau misalnya kita ngerasa hidup tuh adil sebenarnya gitu kan. Apa yang kita usahakan itu ujungnya ada hasilnya, ya itu adilnya kan begitu ya harusnya ya. Dan itu kan memang kejadian juga sebenarnya di beberapa kasus, bahkan di hidup kamu pun, di hidup kami pun gitu, adalah hal-hal seperti itu terjadi gitu. But in that sense juga kalau misalnya dibilang hidup tuh nggak adil, karena kita ngerasa kok kita lagi susah, kok orang lain kayaknya seneng banget apa dan lain-lain, kok dia gampang banget begini, kok dia gampang banget begitu, kok dan dia bisa. Yang paling sering adalah perasaan gue udah mengerahkan sepenuh hati sekuat tenaga, kok hasilnya nggak nongol-nongol ya. Kayak hasilnya tuh nggak seimbang dengan usaha garis miring pengorbanan. Although I hate the word pengorbanan. Pengorbanan, kenapa gue jadi belibet? Kamu kalau mau berkorban tuh Idul Adha tuh nanti. Semua yang lo lakukan tuh effort memang ya. Gimana lo? Sorry, kita bukan orang yang gak religius ya. Tapi doa doang tuh gak ngebantu. Ya. Like, kalau tahu pernah ada yang denger gak? Kalau bahasa Inggris ada phrase, you make your own luck. Ya. Gitu. Bahasa Indonesianya kan apa? Kamu membuat keberuntunganmu sendiri. Itu bener banget sebenarnya. Dan, you know, ini especially banget buat para Gen Z ya, yang hidup matinya sosial media sekarang gitu. Mungkin kalian sudah pernah dengar ini dari orang lain, sudah pernah dengar ini dari siapapun lah gitu. Yang kalian lihat di sosmed itu cuma secuil sedikit gitu. Ibaratnya kayak kalau ngambil nasi itu tuh cuma satu bulir beras dari kehidupan mereka gitu. Jadi kenapa harus membandingkan? Ya. Pada akhirnya itu kan. But anyway, yeah. What did I do to deserve this? You're asking it wrong. Pertanyaannya yang salah. Iya. Kayak salah gue apa? Ntar dulu, pertanyaannya yang salah. Karena defeative itu, perspektif itu. Defeative itu maksudnya kayak belum apa-apa udah mengasumsikan bahwa kamu sudah kalah gitu. Kalau kamu udah berasumsi kamu kalah, ya udah kamu kalah memang. Iya dong. Ya. Menerima kalah, dan ini bukan maksudnya kayak dalam pertandingan resmi atau perlombaan olahraga atau whatever gitu. Kalau di situ kamu kalah, ya terima kamu kalah. Karena apa? Abis itu masih ada yang berikutnya dan masih ada yang berikutnya dan masih ada yang berikutnya. Bayangin deh kalau hidup lo enak terus gitu. Emang berasa tuh enaknya? Iya. Iya kan? Kan jadinya kan kayak apa yang enak tuh ya normal aja gitu. Kita jadi nggak punya bandingan, nggak punya apresiasi terhadap apa yang menurut orang lain adalah sebuah kesuksesan, kebahagiaan yang buat kita biasa aja. Kalau kita nggak pernah ngalamin susah. Aku pengen balik sedikit ke perkara hidup nggak adil. Kalau hidup itu adil berarti kan semuanya terprediksi ya. Kalau gue usaha sekian hasilnya sekian. Kalau hidup adil nggak ada orang cacat. Nah, kalau hidup nggak adil berarti anything can happen dong bro. Ya. Bro banget. Ya bro sis. Ya kan, justru makanya kalau ada yang pernah dengar istilah overnight success, nggak. Penyanyi yang tiba-tiba ngehits dalam semalam, nggak. Itu kalian nggak tahu. Ada yang begitu, tapi kalau misalnya dicari tuh nggak lama di atasnya dia. Ya, udah satu lagu terus udah. Ya, one hit wonder is a thing. Ya. Gitu dan banyak itu di dunia entertainment ada, di dunia olahraga ada, di dunia bisnis ada, semua ada itu one hit wonder cuman. Dan kebanyakan ya kalau kita telusuri sejarahnya dia, kita nggak tahu berapa malam dia begadang, berapa jam yang dia habiskan buat latihan, berapa demo yang dia kirim yang ditolak, itu kita nggak tahu. Kita cuma taunya nih penyanyi kemarin nggak kedengeran, sekarang ngehit sedunia. You don't know. Oke, kembali ke perspektif.
Tadi lagi ngomongin the defeated perspective. Ya baliknya sih itu aja sih, kayak kalau udah mikirnya kita kalah, ya kalah. Cuman sekarang kan pertanyaannya mau terjerembab, tersungkur, tiduran berapa lama? Nyungsep. Iya kan? Kayak ini deh, kayak aku nggak tahu buat yang nggak nonton bola, but I assume orang Indonesia 80% pada nonton bola gitu ya. Ikut liga, kalah di pertandingan pertama, kalau lo udah nyerah ya udah mendingan nggak usah ikut. Iya. Kan gitu dong. Ya kan? Atau mau lebih ekstrim lagi, kebobolan di menit ke-10 gitu, ya kalau emang udah ngerasa kalah ya udah ngapain dilanjutin. Kan gitu. Sampai habis mainnya jelek terus. Dan kalau misalnya kita mau mikirin perspektif macam why do I deserve this, berdasarkan apa asumsi bahwa effort yang kita keluarkan, tanda kutip pengorbanan itu tadi, kayaknya udah berat banget, gue udah latihan segini banyak, kok gue masih kalah dan lain-lain. Aku mau bilang mau gimana dalam konteks kamu bakalan bisa kemana, nggak bakalan bisa kemana-mana. On the flip side, dari the defeated perspektif itu ada kita kan selalu ngasih dua perspektif ya. Tadi kita udah ngomongin the defeated, sekarang ada yang growth. Kalah itu buat tumbuh, gagal itu buat tumbuh. Justru malah aku nggak suka pakai kata gagal, belum berhasil, udah. Ya, belum. Gitu. Karena kamu kalau sudah gagal tuh kayak kamu udah ngevonis gitu kan kayak. Iya. Orang kena kanker aja bisa sembuh. Yes. Iya kan? Orang kena kanker bisa remisi loh. Termasuk teman kita yang sedang berjuang dan so, you know, it will only end. Hidup tuh benar-benar habis kalau kamu sudah habis, selesai hidupnya. Selama masih usianya. Tapi kalau selama kamu besoknya masih bangun pagi, bersyukur bangun genjot lagi, istilahnya gitu kan. Dan growth perspektif itu juga akan sangat membantu kita, kayak ya mau ngambil contoh kita berdua selama beberapa tahun ini we keep doing everything, rasanya kayak udah banyak tapi kok belum kelihatan titik terangnya. Kita selalu mencoba ngeliat, oke, ini kita masih mesti belajar apa lagi sih? Apa yang belum kita lakukan? Apa yang belum kita pahami? Nggak gampang sih berpikir begitu, jujur emang nggak gampang. Apalagi kalau misalnya kerasanya udah kayak dibejek-bejek abis gitu memang. Dan itulah kenapa overthinking itu kan turunnya di situ biasanya. Ya kan? Kayak, ya pada akhirnya mau bilang ekspektasi yang membunuh, iya, setengahnya iya. Tapi harusnya juga nggak sampai segitunya, karena ekspektasi itu bisa diatur. Betul. Gitu. Dan kalau misalnya kita sudah ngerasa bahwa ekspektasi kita ketinggian, itu justru makanya karena overthinking itu juga, which is I hate the word orang bilang overthinking itu jelek, karena kita berdua overthinker ya. Kita nggak pernah punya masalah sama overthinking itu, saking segitunya banget sampai di mana-mana setiap kali kita ngajar, kita ikutan panel ngobrol bareng atau apa segala macam, kita hampir nggak pernah bilang bahwa overthinking itu jelek. Kita selalu bilang bahwa overthinking itu senjata rahasia yang bisa kamu pakai sebenarnya. Nah, yang jelek itu adalah overworrying kan, sebenarnya khawatir yang berlebihan. Cuman gimana caranya kamu ngebedain? Kita segue dulu, kita punya webinar. Ya kan, kita punya webinar. Webinarnya ada di mana? Bisalah.id. Di bisalah.id. Kamu bisa daftar di situ. Kalau kamu kepengen tahu, ini cara daftarnya yang berikut ini. Nah, buat kalian yang kepengen ikutan webinarnya Kokona, kelas-kelas kami ada di bisalah.id. Kalian bisa cari di browser kesayangan kalian, tinggal ketik aja bisalah.id. Nanti keluar websitenya. Nah, kalau sudah masuk website Bisalah, kalian bisa pilih bahasanya dulu. Kalau masih bahasa Inggris, dipilih tuh bendera Indonesianya. Kalau sudah, klik di menu yang ada garis 3 itu, terus pilih Aku Ingin Belajar. Nah, di sini ada daftar semua kelas yang ada di Bisalah. Kalau ingin cari kelas Kokona, di isian search yang di atas, ketik aja Kokona, lalu tinggal klik cari.
Kalau sudah keluar, hasilnya kelas-kelas Kokona, di situ ada semua yang bisa kamu pilih. Banyak loh kelas kita. Sejauh ini sih kita punya 5 topik, jadi bisa dipilih sendiri. Ada overthinking, ada decision making, dan masih banyak yang lain. Pada saat kamu pengen pilih, kamu bisa langsung klik detail. Nah, ini tampilannya, halaman untuk kalian mendaftar. Cara daftarnya gampang banget, tinggal klik di enroll, nanti tinggal isi form pendaftaran dan ikutin step by step berikutnya sampai ke pembayaran. Kalau misalnya kalian belum sampai sign up, kalian biasanya disuruh dulu sign up atau sign in. Jadi nanti kalau sudah, baru deh di situ kalian bisa pilih jadwalnya. Gampang kan? Ditunggu ya. Oke, jadi gitu ya guys caranya untuk daftar. Ditunggu, kita lanjut ya dengan ngobrol-ngobrolnya. Tadi kan kita udah ngomongin perspektif. Ada defeat, ada growth. Sekarang, pertanyaannya adalah, kita kan akan selalu menghadapi challenge ya. Bagaimana caranya supaya meskipun kita overthinking, kita nggak jadi over questioning atau over worrying. Yang bikin bahaya kan itu sebetulnya, overthinking terus jadi over questioning, jadi over worrying dan seterusnya. Rahasianya adalah di interpretasinya guys. Seperti apa Bapak Aldi? Sebenarnya aku justru malah bingung gimana? Interpretasi? Iya, jadi kita menginterpretasi sebuah tantangan. Kunci, let me rephrase. Kunci menghadapi tantangan supaya overthinkingnya tidak menjadi over worrying adalah cara kita menginterpretasi tantangan tersebut. Kalau aku bilangnya baliknya ke kamunya orangnya sebenarnya seperti apa. Karena I don't know, aku nggak tahu ya, mungkin kalau ada orang lain yang berpendapat beda, tapi aku nggak percaya sama orang yang terlalu positif sepanjang hari. Iya, aku agak curiga. Iya, karena kan ada orang-orang yang seperti itu kan, yang dia kayaknya mau badai menghantam apa segala macam, kayak hidupnya berbunga-bunga aja terus. Itu ada orang yang kayak gitu, tapi biasanya pengalamanku orang yang seperti itu tuh menyembunyikan sebuah rasa sakit yang sangat dalam. Iya. Gitu. Makanya terus kemudian dia pakai topeng yang super rosy, yang berbunga-bunga itu gitu. Aku jujur ya tiap kali ketemu orang-orang yang kayaknya hidupnya nggak pernah ada masalah gitu, like I wonder how deep his or her problem actually is. But anyway, ada orang yang seperti itu. Ada orang juga yang emang kayaknya kesannya negatif terus. Nah kalau udah kayak gitu sih mendingan kamu jauhin aja ya, soalnya it doesn't help gitu. Iya, kalau dia sudah spiral ke bawah jangan sampai kamu tertarik arusnya guys. Iya, karena pada akhirnya kita mau bantuin segimanapun juga, cuman dia yang bisa narik dirinya sendiri keluar dari spiral itu. Kamu nggak bisa bantuin orang yang nggak mau dibantu. Ya, but anyway, kebetulan aku orangnya pragmatis. Jadi kayak kalau tadi kita ngomongin ekspektasi, bahkan dalam sebuah pertandingan resmi pun gitu ya. Ini contoh ekstrim, tapi bukan ditiru boleh, tetapi kalau misalnya mau ngikut cara seperti ini, kamu harus lebih siap sih menurutku. Aku di awal udah berasumsi bahwa aku bakal dicurangin. Entah apakah oleh hidup, apakah oleh orang, apakah oleh apa. Oleh gitu kan. hidup. Bukan berarti terus kemudian jadi curigaan, enggak. Tapi kayak ya sudah bersiap aja bahwa kalau ada yang bisa go wrong gitu, ya dia akan gorong. Dan bukan cuman gorong yang kayak kamu pindah dari satu jalur ke jalur satunya, enggak, like gorong yang benar-benar absolutely hancur. Pokoknya semua rencana, planning ambiar udah bablas. Gitu. Makanya terus kenapa barusan ngomongin overthinking itu nggak jelek, karena overthinking itu termasuk salah satunya adalah planning dengan baik, which is punya plan B, C, D, F, G dan yang lain sebagainya gitu. Tapi di awal kalau aku udah berasumsi bahwa kalau misalnya emang ada sesuatu yang akan kacau istilahnya gitu, apa nih, and then try to figure it out from there. Terus ya dibayangin aja sekacau apa sih itu bakalan jadi gitu. Dan kalau udah selesai ya, misalnya benar kejadian gitu, ya bangun, move on. Ya kalau misalnya mau nangis garuk-garuk tanah sedikit boleh.
Tapi pada akhirnya ya bangun, move on, belajar, and that's it. Lanjut. Get up for another go. Iya kan? I mean, kamulah yang balerina, ya kan? Gak mungkin lah kamu bisa sampai dapat sertifikat dari Royal Academy of Dance, sertifikat Inggris, Bo. Cuman, iya bayangin, like, gak gampang. Gak gampang, ya kan? You cannot just do it in one go, terus kemudian semuanya sukses berhasil gitu. Bahkan, juara-juara besar sekalipun tuh udah pernah gagal. Dan justru makanya mereka jadi juara karena mereka pernah gagal, and then they learn from it, makanya begitu. I'm okay with failing. Karena from failing itu aku jadi, oh this is berarti nggak gitu caranya. I would say failing is encouraged. Kayak gagal tuh mesti diberanikan. Iya. Mesti apa ya istilahnya? Di encourage tuh apa sih istilahnya? Bahasa Indonesia. Kayak dibiasakan. Gagal itu harus dinormalisasikan. There we go. Itu aku put it that way. Gagal tuh mesti dinormalisasikan. Karena kalau kamu nggak gagal, kamu nggak tahu rasanya berhasil kayak apa. Karena nggak ada konteksnya. Nggak bisa bandingin. Iya. Jadi kayak kalau misalnya udah gagal, ya kamu tahu kan gagalnya kenapa. Kan kamu nggak mau gagal lagi. And even then, kalaupun kamu gagal lagi pun, ya nggak apa-apa karena it's an extra lesson gitu, pelajaran tambahan. Kamu baru ibaratnya lulus kalau kamu udah berhasil. Bahkan itu pun juga udah berhasil, besoknya masih gagal lagi sama hal yang sama. Berarti ada hal baru yang mesti kamu pelajarin. What's the lesson? Iya. Berarti ada yang belum kita kuasain nih. Just that simple sebenarnya. Kayak apa ya? Long term, jangka panjang itu lebih penting daripada jangka pendeknya. Kalau misalnya kamu gagal ini sekali, terus habis itu nanti suatu hari kamu bisa jadi bilioner luar biasa, apa sih gagal sekali, 2 kali, 3 kali? Itu kan? Kayak aku lupa. Kayak kamu ngejar cewek atau cowok gitu, ditolak sekali, ya udah gue improve diri, apa segala macam, dandan lebih baik, jaga kebersihan, potong rambut, perhatikan, jangan jutek, perbaiki cara ngomong. Iya kan gitu kan? Gagal masih nggak mau, ya udah. Kalau misalnya ternyata dia mau udah 5-6 kali coba, dia masih gak mau sama lo. Emang bukan jodoh kali ya. Emang bukan jodoh, tapi yakin deh kalau udah kayak gitu ya, ada orang yang mau sama lo. Cuman lo gak mau sama dia. Nah pertanyaannya, again ini perspektif. Perspektif kan, akhirnya daripada kamu udah nyoba 6, 7, 8 kali ngejar yang si A ini, si A nya gak mau, terus kamu jadi overthinking abis-abisan. Iya kan? Kenapa enggak? Terus kemudian reassess diri, oke. Opsinya apa segala macam, especially nih kalau misalnya ternyata kita nggak ada yang pernah tahu hidup ya. Tapi kalau misalnya ternyata kamu udah sampai umur 30, 40 masih belum kagak dapet jodoh juga, mungkin ada sesuatu yang harus kamu revisi, istilahnya gitu. Kamu revisi kan? Ya. Nggak mungkin dong kamu menikah umur berapa? 43. Sih? 43. Gak mungkin dia dari sejak zaman dia masih kuliah 20, 21, 22 gitu lulus pacaran sama orang. Ya kan pacaran sama orang terus gak ada yang direvisi. Gak mungkin. Yang terang aku ngerevisi checklist apa yang jadi, what I will allow in my life. Iya, tapi kan di belakang itu ada hal-hal yang kamu pelajarin. Oh mungkin aku kemarin sempat ngomongnya begini, atau aku kemarin sempat bersikap seperti ini. What barriers did I not push? Iya. Pasti ada. Dan itu melalui gagal. Yes, nangis-nangis, garuk aspal, cakar tembok, but I get up and get back again. Pada akhirnya, perspektif. Sih, pada akhirnya perspektif. Dan pada akhirnya memang kita mesti, kalau mau balik ke pertanyaan awal tadi ya, salah apa gue? Kita mesti bisa membingkai ulang pertanyaan itu. Mereframe cara kita berpikir, cara kita menghadapi, mereframe cara kita bereaksi terhadap masalah, kemudian meresponnya. Kadang-kadang reaksi itu nggak kita pikirin kan. Tapi kalau kita sudah bisa, paling enggak sudah tahu, oh harusnya kayak gini. Reaksi yang spontan mungkin masih akan, gue kurang apa sih, salah apa lagi gue. Gak apa-apa, tapi tangkap diri kamu sendiri, stop, napas dulu, kita reframe.
oke, ini kejadian sebanyak ini menimpa gue. Apa yang harus gue pelajari? Aku kayak pengen bilang bahwa kalau kamu nanyanya dengan kata-kata yang persis seperti itu, gue salah apa sih sampai begini? Kayak mendingan ditulis ulang tuh kalimat itu gitu. Jadi kayak apa sih yang aku tidak berbuat dengan benar? Karena kalau kayak salah tuh, which I don't know, it's something natural gitu, normal gitu. Karena orang misalnya udah mengalami hal yang nggak enak, biasanya dia nyari blame. Itu kan natural gitu. Ini salah siapa ini? Kenapa sampai begini? Apa begitu apa segala macam? Actually pertanyaan-pertanyaan kayak barusan kan bisa ditanyakan dengan ada yang netral dong. Ya. Kenapa bisa sampai begini? Kok bisa begitu? Bukan kenapa kok bisa begini? Ini salah siapa gitu kan? Itu kalimatnya sama. Iya, it's a difference of perspective aja gitu. Mana yang mau ditekanin? Emang problemnya atau asumsi bahwa ini adalah blame-nya atau kesalahannya siapa? Kan akhirnya kan gitu. Beda kita ngomong, duh salah apa lagi sih gue, dengan salah apa lagi ya gue? Iya. Bisa begitu. Jadi reframing pun bisa sesimpel mengubah nada. Or. Gua kurang apa sih? Bisa dua nada juga kan? Iya, enggak, tapi paling enggak daripada gue salah apa, you already assume bahwa you did something not right. Dan itu makanya terus kemudian itu akhirnya juga semi defeative perspektif gitu. Tapi kalau misalnya kita bilang, gue kurang apa sih? Kalau kurang kan bisa ditambahin. Kalau udah salah mau dibenerin tuh kadang lebih sulit. Ya. Gitu. Jadi kayak mendingan gue kurang daripada gue beneran salah yang nggak bisa dibenerin gitu kan. Aku juga mau nambahin, kalimat itu juga bisa dua nada. Iya, semua bisa dua nada. Gue kurang apa sih? Sama, gue kurang apa sih? Semua bisa dua nada. Kalimat gue tonjok ya lo, itu juga bisa dua nada sama. Tonjok ya. Pentingnya intonasi guys. Termasuk bukan hanya ngomong sama teman, termasuk ngomong sama dirimu sendiri. Karena kalimat itu bahkan sebelum keluar dari mulutmu, itu sudah didengar sama otakmu. Jadi, please be mindful apa yang kalian ucapkan ke diri sendiri. Kalau kita bisa reframe cara kita memandang sebuah atau sebanyak masalah, niscaya, kita bisa reframe hidup kita menghadapi semua apapun itulah yang nanti akan menghadapi kita. Betul? Amin. Oke. Cukup ya? Cukup. Oke, sekian dulu episode kali ini tentang apa tadi awalnya? Salah apa? Semoga teman-teman sudah semakin bisa mereframe cara berpikir kalian untuk menghadapi apapun di dunia ini, terutama tantangan, dan menghadapinya dengan penuh pelajaran, kelapangan dada, kelegowoan. Itu nanti kita ngomong legowo nanti. Mantranya Kokona tapi ya. Oke deh. Sip. Again, supaya nggak ketinggalan episode berikutnya, atau kalau pengen nonton dan dengerin episode yang lalu, jangan lupa subscribe di YouTube, follow di Spotify. Kalau pengen nge-share juga boleh, di like. Aku sebenarnya pengen bilang di like tuh wajib ya, tapi nggak bisa dipaksa kan orang gitu. Jadi boleh di like, di komen, kasih kita saran, input. Mungkin pengen lihat kita bahas sesuatu yang lain atau apa, itu nggak masalah. Atau pengen ikutan podcast sama kita, yuk, boleh banget. Just shoot us an email atau di kolom komen juga boleh. Dan again, kalau mau tahu tips seputar self-discovery ada, leadership ada, dan pengen tahu kelas-kelas Kokona tadi ya, di bisalah.id ada, dan di Instagram Kokona @kokona.id. Sama jangan lupa webinar yang tadi. Oh iya. Webinar yang tadi. Penasaran kan? Yang tadi kita webinarnya ada tiap weekend Sabtu Minggu. Jadi itu rolling. Jadi misalnya weekend ini topiknya overthinking sama decision making, nanti weekend depan topiknya lain lagi, terus weekend berikutnya topiknya lain lagi gitu. Jadi pantengin aja bisalah.id terus untuk tahu kita lagi ngomongin webinar apaan. Termasuk kalau kalian punya usul, Kak bikin webinar boleh. Tentang ini dong, boleh. Usul di komen boleh, atau lewat email kami di admin@kokona.id, atau mau di WhatsApp juga boleh
0877 8982 2999. 9-nya berapa kali? 3. Kita akan balas di hari dan jam kerja. Oke, sekian dulu ya. Saya Danti. Saya Aldi. Sampai ketemu di episode berikutnya. Dan jangan lupa setiap hari selalu ada kesempatan untuk temukan dirimu bersama Kokona.